Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, yang RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan hanya di channel ini. Kali ini kita memanfaatkan channel ini sebagai media ilmu yang bermanfaat, yaitu melanjutkan pembelajaran Pancasila, melanjutkan daripada sesi-sesi sebelumnya. Silakan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir, sehingga Anda betul-betul dapat memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kali ini kita bicara membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Adapun pengertiannya adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana etika sosial budaya berdasarkan Pancasila? Nah, etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Sejalan dengan itu juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu perlu dihidupkan kembali budaya keteladanan yang harus dimulai dan diperlihatkan contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan lapisan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana etika pemerintahan dan politik berdasarkan Pancasila? Ya, etika ini dimasukkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, sehingga menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih besar walau datang dari orang per orang atau kelompok, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, bagaimana etika ekonomi berdasarkan Pancasila? Ya, prinsip dan perilaku ekonomi baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan bersaing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan. Hal itu bertujuan menghindarkan terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang bernuansa KKN, ataupun rasial yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Selanjutnya, etika dalam bidang hukum menurut Pancasila adalah menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Seluruh aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, nilai Pancasila itu menjadi sumber norma etik di negara kita ya. Jadi upaya dalam mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai, jadikan nilai dasar tidak sebagai sumber pembentukan norma etik atau norma moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan diperkuat dengan adanya rumusan norma etik ya di dalam TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Untuk berhasilnya perilaku berdasarkan pada norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, proses penanaman dan
Jadi proses penanaman dan pembudayaan etika tersebut hendaknya menggunakan bahasa agama dan bahasa budaya sehingga menyentuh hati nurani dan mengundang simpati dan dukungan seluruh rakyat, seluruh masyarakat. Apabila sanksi moral tidak lagi efektif, langkah-langkah penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Yang kedua yaitu proses penanaman dan pembudayaan etika dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan cara indoktrinasi. Selanjutnya, pelaksanaan Gerakan Nasional Etika Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat secara sinergik dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh potensi bangsa, pemerintah, ataupun masyarakat. Selanjutnya, perlu dikembangkan etika-etika profesi, ya seperti etika profesi hukum, kedokteran, profesi ekonomi, politik, yang dilandasi oleh pokok-pokok etika ini yang perlu ditaati oleh segenap anggotanya melalui kode etik profesi masing-masing. Selanjutnya, mengkaitkan pembudayaan etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagai bagian dari sikap keberagaman yang menempatkan nilai-nilai etika kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat di samping tanggung jawab kemanusiaan juga sebagai bagian pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi etika dan moral bangsa janganlah hanya sekedar konsepsi, tetapi harus terimplementasi dalam sikap dan perilaku politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya, sehingga masyarakat kita atau pemimpin kita menjadi pemimpin yang memiliki etika dan moral sesuai dengan Pancasila. Etika dan moral dalam kerangka persatuan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi dasar pertimbangan yang bijaksana yang dapat mengatasi berbagai perbedaan dan senantiasa muncul dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Dalam kaitan ini, konsensus menjadi hal yang sangat penting dan fundamental dalam menata dan membangun masyarakat yang plural, sekaligus penting bagi kontinuitas pembangunan dan masa depan sebuah negara. Masyarakat yang plural memerlukan transformasi dan aplikasi nilai-nilai moral dan etika secara tepat. Baik, jadi dengan melaksanakan, mengimplementasikan ya Pancasila sebagai sistem etika, maka kita berharap bahwa terciptanya masyarakat Indonesia yang betul-betul mendukung, melaksanakan, mengaplikasikan etika dan moral berdasarkan Pancasila, sehingga terwujudlah ketertiban di dalam masyarakat dan tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, ya, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kita sengaja mempersingkat durasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, jika ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, ya, di-share sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengedukasi masyarakat lainnya tentang pembelajaran Pancasila. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.